Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat bergabung. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melihat ilmu-ilmu tentang budidaya kroto yang sangat-sangat bermanfaat ini. Oke guys, tak lupa sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe channel ini. Ya, jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar ya. Coret-coret saja di kolom komentar pertanyaan apa saja, silahkan ya. Dan jika ingin bertanya lewat WhatsApp, silahkan dicatat nomor WhatsApp sebagai berikut. Nah, itu sudah nongol WhatsAppnya, silahkan dicatat ya. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang masalah dalam memilih bibit yang baik dan benar. Seperti itu ya. Pembahasan saya kali ini adalah masalah dalam memilih bibit. Bibit apa? Bibit semut terang gitu ya. Bibit koloni. Kenapa masalah? Jelas masalah ini. Karena starter yang baik, maka hasilnya juga baik. Jika starter Anda itu katakanlah kurang mumpuni atau kurang bagus, maka hasilnya juga kurang bagus. Seperti itu. Oke, sekedar informasi saja untuk tahun ini di tanggal 3 September 2022 ya, harga BBM sudah mulai naik ya, serentak seluruh Indonesia. Dan lihat saja ini daftar harganya ya. Sebentar info, ini untuk tahun 2022. Nah, seperti itu. Kenaikan BBM otomatis akan memicu kenaikan yang lainnya seperti sembako dan lain-lainnya. Otomatis untuk pembelian bibit kroto juga saya akan naikkan ya. Soalnya ini kan pasti untuk via transport atau dari rumah menuju ke stasiun itu ya, seperti itulah. Untuk transportnya juga dimahalin itu sama pemerintahnya ya, otomatis kita akan menaikkan ya. Tapi tidak mengurangi koloni gitu. Koloni tetap berkualitas baik yang saya kirim dan yang terbaik gitu ya. Seperti itu. Akan tetapi dengan adanya kenaikan BBM dari pemerintah ya, kami juga akan menaikkan gitu. Karena untuk menutupi BBM yang kita keluarkan gitu, transport yang kita keluarkan, tidak apa-apa ya. Untuk kualitas tetap bagus ya, kami kirim yang paling bagus. Nah, seperti pembahasan saya yang tadi ya, starter yang baik maka hasilnya akan baik. Kami selalu memberikan starter yang baik ya. Seperti itu. Untuk koloni juga yang saya pilih yang paling bagus, yang kesit-kesit gitu ya, yang gemuk-gemuk gitu. Terus kalau ratu juga kami pilih yang gemuk gitu, yang hamil gitu ya. Tidak apa-apa misalkan di pas perjalanan di kereta itu sang master ratu itu bertelur, tidak apa-apa, biarkan saja, itu namanya nyaman gitu berarti. Kalau sambil bertelur di perjalanan di kereta gitu ya biarin saja.
Nah itu starter yang baik maka hasilnya akan baik. Contohnya misalkan starternya dari alam ya, starternya dari alam, nah hasil nyogrok gitu. Nah itu kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu masih kurang baik ya. Ya adapun nanti ujung-ujungnya baik juga itu harus kerja keras perawatannya gitu ya. Kalau dari alam itu bodinya itu kurus-kurus gitu ya. Terus juga apa ya, kekuatannya itu ya seperti itu, lemah. Karena kalau dari alam itu yang namanya gizi dan minuman itu tidak selalu standby, itu mereka harus berjuang mencari ya. Iya seperti itu. Kalau di peternakan, nah seperti saya nih, kalau di tempat budidaya gitu khusus itu kan sudah terjamin gitu makanan dan minuman, dan otomatis koloni juga sehat-sehat dan gemuk-gemuk gitu, gede-gede juga seperti yang Anda lihat ini tuh, gede-gede itu. Kalau dari alam itu kurus-kurus gitu seperti itu. Kalaupun mendapatkan master ratu dari alam itu aduh luar biasa kurus sekali gitu, kasihan gitu. Nah tugasnya Anda itu ya, kalau dari alam tugasnya itu ya harus menggemukkan mereka semua, itu kasihan kan. Iya jangan bilang saya dari alam itu lama sekali ya, ya emang lama itu untuk perkembangannya gitu ya. Karena kenapa ya, karena harus mereka harus senang dulu, harus bahagia dulu, harus apa ya, kurus-kurusnya itu harus hilang dulu seperti itu. Kalau dari peternak, dari rak peternak langsung belinya ya seperti ini, Anda tinggal melanjutin, tidak usah repot-repot untuk menggemukkan gitu, seperti itu. Seperti itulah guys. Kalau untuk kenaikan BBM ya kita harus terima saja ya, karena pemerintah sudah seperti itu. Nah ya kita rakyat kecil ya harus mau gimana gitu ya. Demo-demo juga ya percuma juga gitu ya, ujung-ujungnya nanti akan disemprot gitu sama polisi dan sama aparat-aparat lainnya. Kalau emosi masyarakat sudah tidak terbendung dan anarkis seperti itu ya ujung-ujungnya ya seperti itu. Kalau saya sih ya sudahlah, terima saja. Yang penting usaha saya itu apa ya, katakanlah masih ada gitu yang beli gitu dan menerima kenaikan gitu, tidak apa-apa. Naiknya juga tidak terlalu menekan, itu hanya naiknya antara 5.000 sampai ya seperti itu, 5.000 sampai 6.000 gitu naiknya. Yang tadinya 30.000 menjadi 35, yang tadinya ratunya 60 menjadi 65, seperti itu saja. Dan ongkirnya juga yang tadinya 70 ya 70.000 ya dinaikin 75 atau 80.000 seperti itu ya. Seperti itu sih ya, kalau menurut saya sih ya kayak wajar-wajar saja gitu kan. Misalkan masnya atau saya itu pegawai ya, yang pegawai di pabrik atau pegawai kuli atau apa ya, pegawai PNS, otomatis juga kan gajinya juga kan otomatis naik juga kan, seperti itu. Harga sembako naik, otomatis gaji kita juga naik. Nah untuk yang kuli-kuli dan untuk yang serabutan juga ya otomatis upahnya juga akan naik gitu, seperti itu. Ya kalau untuk pengusaha seperti saya ya, seperti yang lainnya juga ya kan otomatis kita kan menaikkan harga gitu kan. Jadi ya kita harus apa ya, bisa mengikuti zaman gitu. Seperti itulah guys. Nah faktor utamanya ya seperti itu. Kalau ingin sukses kita harus memilih bibit yang baik dan benar, dan hasilnya juga akan benar. Kalau untuk memilih dari alam, masnya harus kerja keras gitu ya, dari alamnya. Maksud saya itu kerja keras kalau sudah dapat dari alam, sudah dapat masalah, terus sudah dapat koloni banyak, itu kerja kerasnya itu ya
membahagiakan mereka. Dan yang utama itu seperti video-video saya yang sebelumnya gitu ya, yang utama itu harus memberikan kenyamanan gitu, dari segi rak, makanan dan minuman gitu harus diganti, dan apa ya, suhu dan kelembapan itu harus dijaga seperti itu. Harus ada ventilasi udara yang mewajibkan untuk keluar masuknya udara seperti itu. Nah, faktor-faktor itu yang penting ya untuk kesuksesan budidaya kroto Anda gitu. Jangan mengabaikan ya, walaupun hal-hal yang sekecil apapun gitu ya, itu penting sekali gitu ya. Ya seperti itu pembahasan dari saya ya. Dan ada tambahan lagi, misalkan tidak mempunyai ratu gitu ya, jangan percaya kalau ada peternak kroto lain atau di YouTube atau di Facebook atau dan lain sebagainya gitu ya. Ternak kroto tanpa ratu itu hoax atau hoax. Oke, sekian saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.